saya mohon sekali lagi menjaga suasana ketenangan dan ketertiban. Apabila ketenangan dan ketertiban tidak dijaga oleh saudara-saudara, maka sidang tidak bisa diteruskan dan saudara kami persilahkan untuk keluar daripada ruang ini dan saya tidak akan mengizinkan saudara berada dalam ruangan sidang ini. Sekali lagi saya mohon tenang. Saudara Mutiari, sarjana hukum, apakah saudara telah siap diperiksa dalam persidangan pada hari ini? Ya, saya sudah siap. Baiklah, majelis terlebih dahulu ingin konfirmasi kepada saudara, apakah saudara pernah diperiksa di hadapan aparat penyidik dalam hal ini kepolisian? Ya. Apakah saudara pernah membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan? Kamu tidak mau suamimu dapat masalah, iya toh? Tanda tangan. Cepat. Saudara Mutiari, sarjana hukum, kami persilahkan maju ke depan untuk memastikan apakah tanda tangan di dalam berita acara pemeriksaan ini adalah tanda tangan saudara. Kami persilahkan maju ke depan dan diikuti saudara penasihat hukum dan Pak Jaksa. Setelah para tersangka pembunuh Marsina tertangkap, apa kira-kira harapan Mbak Marsini? Harapan saya berharap semoga penegak hukum mampu memberikan hukuman yang setimpal. Tapi apakah Mbak Marsini yakin bahwa mereka itu adalah pelakunya? Menurut perasaan saya, mereka itu terlibat, Mas. Pada saat di perusahaan ada demo, ada yang lapor ke aparat. Kemudian aparat datang, dia itu menangkap para pekerja itu, kemudian mem-PHK. Setelah itu, adik saya terbunuh. Apa itu namanya, tidak nabok nyilih tangan, Mas. Ya? Ya, Yud. Apa nih? Oh ya. Waduh, ya apa sih kon, Yud? Masa tulisan di koran saya dipersempit point of view-nya sedemikian rupa? Gini loh, peristiwa Marsina ini jangan hanya kita lihat dari kriminalnya, Mas. Iya, perburuannya itu loh. Tapi kamu kan tahu bahwa kriminalitas Ada yang lewat. telah merasuk pada hubungan kerja antara majikan dan buruh. Bubarkan SPSI. Nah, usulan teman-teman sekarang sudah ditulis di sini. Tulis Yang jumlahnya semua ada 12 tuntutan. Nah, sekarang tuntutan mana yang mau ditaruh nomor pertama? Iya, tapi ini loh, Nak. Kematian Marsina ini bukan sekedar peristiwa hukum yang hanya menuntut pertanggungjawaban hukum. Bukan. Loh, kalau ini yang kita munculkan, itu nanti hanya akan bisa menangkapi orang-orang yang dianggap sebagai tertuduh, tetapi sebenarnya dia tidak melakukan. Nah iya, Thomas, ini tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Rasa keadilan buruh ini akan terus terusik. Loh, iya, ini akan memunculkan Marsina-Marsina baru, Cak. Pemogokan sering dianggap sebagai tindakan kriminal yang mengganggu stabilitas keamanan dan politik. Karena itu saya menulis tentang kriminalitas. Ya, kamu harus pandai-pandai membaca, Yud. Kita kan sebenarnya sama-sama tahu apa yang ada di balik semua itu. Ya, perburuhan. Nggak bisa. Ini Mas Judo. Aku minta Mas tahu mana yang bisa. Saya itu tahu bagaimana persoalannya. Kita, tadi kok ganggu aku lah. Akhir ngomong ya dengerin dulu. Serius toh? Saya tuh pernah pergi ke sekolah Surabaya ya.
Aku Sidoarjo lagi. Jadi saya tahu persis bagaimana itu persoalannya. Tapi kita itu harusnya mendapatkan 2.250. Itu mendapatkan 1.700, itu kan kurang 550. Itu tidak menghargai harkat buruh. Karena benar-benar dirinya dibodoh-bodohin. Makanya saya minta UMR nomor 1 pokoknya. Ya UMR. Nomor 1, minta kenaikan upah sesuai surat edaran gubernur nomor 50 tahun 1992 dari upah pokok dari 1.700 menjadi 2.250. Cuti haid minta disesuaikan dengan upah minimum. Dan keempat, kesehatan karyawan harus ditanggung perusahaan sesuai dengan jam sostek Undang-Undang nomor 3 tahun 1993. Kelima, minta diikutkan astek serta kartu asteknya. Dan keenam, THR minta 1 bulan gaji sesuai dengan himbauan pemerintah. Ketujuh, minta kenaikan uang makan. Kedelapan, minta kenaikan uang transport. 9, bubarkan SPSI karena tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga SPSI sendiri. 10, pembayaran cuti hamil tepat pada waktunya, disesuaikan dengan upah minimum. Ke-11, karyawan baru lepas training agar disamakan dengan anak yang sudah 1 tahun. Ke-12, hak-hak karyawan yang sudah diberikan tidak boleh dicabut, bisa ditambah tapi tidak boleh dihapuskan. Ke-13, setelah adanya pemogokan ini, pengusaha dilarang mutasi, intimidasi, mem-PHK terhadap karyawan yang unjuk rasa tadi. Maaf Pak, untuk yang nomor 13 saya ingin bacanya ulang Pak. Iya, Pak. 13. Setelah adanya pemogokan ini, pengusaha dilarang mutasi, intimidasi, mem-PHK terhadap karyawan yang ikut unjuk rasa tadi. Pada tanggal 4 Mei 1993, saya beserta teman-teman PT CPS Porong mengadakan unjuk rasa, Pak, untuk menyampaikan tuntutan kami tersebut. Dalam pertemuan itu, kami membuat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh seluruh perwakilan, yaitu dari perwakilan buruh, perwakilan SPSI, perwakilan dari kecamatan, dari Koramil, dari kepolisian. Tapi ternyata perusahaan tidak memenuhinya, Pak. Dan saya melihat gerakan-gerakan yang Anda pakai ini adalah mirip dengan gaya PKI. PKI kami, Pak. Kami Jangan-jangan kalian ini terpengaruh dengan gaya PKI. enggak sama sekali, Pak. Anda perlu tahu, Anda sudah tidak diperlukan lagi di perusahaan ini. Dan Anda diminta untuk mengundurkan diri dan diselesaikan di Kodim. Dan contoh surat pengunduran diri ditulis di atas kertas segel.